Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, di awal pertandingan babak kedua, tim Sanoh langsung berinisiatif melakukan serangan. Mereka menerapkan strategi penuh lapangan, sebuah strategi ampuh yang menekan para pemain Shohoku mengembangkan permainannya sejak mereka berada di daerah pertahanannya. Perlahan tapi pasti, tim Sanoh menguasai ritme jalannya pertandingan, sekaligus memperlebar jarak keunggulan mereka atas Shohoku. Pemain Shohoku yang menjadi korban dari taktik brilian Sanoh ini adalah Miyagi dan Mitsui. Keduanya tidak bisa mengembangkan permainannya, karena terus-menerus mendapat tekanan yang sangat ketat. Bahkan Miyagi yang mulai frustasi dengan tekanan yang diberikan, terpancing emosinya, hingga melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Sanoh. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Langit di atas arena seakan menahan napas saat detik-detik pertandingan kembali bergulir. Bangku cadangan Shohoku meledak dalam teriakan, bukan euforia, melainkan peringatan tajam yang menembus hiruk-pikuk. 5 detik telah berlalu, Mitsui memegang bola. 5 dari 15 detik waktu penguasaan bola yang berharga. Tersentak bagai dibangunkan dari mimpi, Mitsui menangkap celah sempit di antara pertahanan lawan. Jantungnya berdegup keras, namun jemarinya cekatan, tanpa ragu ia melepaskan bola, mengarahkannya ke Miyagi, sang pengatur ritme yang kini memanggul harapan terakhir. Namun belum sempat bola menyentuh lantai, teriakan kembali membelah udara. 10 detik tersisa. Miyagi mendongak, kesadarannya ditarik paksa dari kepungan waktu. Dengan kecepatan yang menjadi ciri khasnya, ia menggiring bola, mencoba menembus tembok bernama Sawakita. Tak mampu melewati hadangan Sawakita, Miyagi melepaskan umpan tinggi ke arah Sakuragi. Minoru melayang seperti bayangan, tangannya mencuri bola dari udara, membekukan denyut Shohoku seketika. Di antara kawalan ketat Fukatsu dan Sawakita, matanya membelalak. Bukan karena tekanan, tapi karena ia tahu, bukan hanya passingnya yang gagal, tapi juga waktu, momentum, dan mimpi yang nyaris diraih. Seketika, seisi arena kembali menggelegar. Riuh suara penonton meledak, seolah memuja keberhasilan Minoru yang baru saja berhasil mencuri bola. Di sisi lain lapangan, Sakuragi berdiri terpaku, rahangnya mengeras, giginya mengatup, matanya menyala karena amarah yang membara. Minoru menguasai bola, meluncur cepat menuju jantung pertahanan Shohoku. Deru langkahnya menggema, melintasi garis tengah seperti panah yang terlepas dari busurnya. Di depan, Miyagi menyergap, sigap, dan penuh nyali. Ia menebak gerakan Minoru, melompat tinggi saat tubuh lawannya tampak hendak menembak. Namun jebakan itu hanya bayangan. Di udara, Minoru menghentikan gerakannya lalu menyilang bola melewati Miyagi yang sudah terlanjur terangkat. Sebuah umpan mematikan mengarah tepat ke Fukatsu yang berdiri tenang di bawah ring. Mitsui yang melihat bahaya itu, tanpa ragu melompat mencoba menghalau ancaman. Tapi Fukatsu tidak tergesa-gesa. Ia hanya berdiri, menanti waktu. Fukatsu melesakkan umpan menakjubkan, melintas melewati belakang tubuhnya, nyaris tanpa terlihat. Bola meluncur seperti bayangan, menyelinap di antara celah pertahanan Shohoku. Tiba-tiba, di depan ring, Sawakita telah menanti. Tubuhnya muncul bagai ilusi, dan tangannya dengan cepat dan tegas, mencengkeram bola seolah telah menunggunya sejak awal. Miyagi dan Mitsui terpaku. Tatapan mereka membeku, menyaksikan bola itu berada dalam genggaman pemain terbaik Sanoh, yang kini berdiri bebas, tanpa lawan, dan tanpa ancaman. Sawakita melompat, diikuti gerakannya luwes, nyaris anggun. Dalam sekejap, ia melayang dan mengeksekusi layup sempurna. Tak ada tangan yang terangkat, tak ada langkah yang mampu menjangkaunya. Bola bersarang mulus di dalam jaring, dentingan lembut itu terasa seperti palu godam bagi Shohoku. 48-36 Sanoh semakin menjauh memimpin. Di bangku cadangan, Kogure tak lagi mampu menahan emosinya. Tubuhnya condong ke depan, tangan terkepal, dan wajahnya memerah. Teriaknya pecah, melesat ke arah lapangan, ditujukan pada Rukawa yang tampak ragu di tengah tekanan.
Sementara itu, di sisi lain arena, pelatih Takano dari Kainan berdiri tenang di depan papan strategi. Jemarinya bergerak cepat, menjelaskan pola pertahanan Sanoh kepada Nobunaga yang menyimak dengan serius. Setiap garis, setiap anak panah, semua membentuk jebakan sempurna. Langkah pertama, blok sebelum bola dilempar masuk. Paksakan lawan untuk mengoper kepada target yang sudah dipetakan posisinya. Begitu bola berpindah, lakukan penjagaan ganda, desak habis-habisan hingga pemain terkunci di sudut lapangan. Dan saat celah umpan muncul, potong jalur, dan akhiri serangan di sana. Namun, tepat ketika Takano menyelesaikan analisisnya, pandangannya terangkat ke lapangan, dan sejenak wajahnya membeku. Bola baru saja dilepas, tapi arahnya melenceng jauh dari semua prediksi. Tidak mengarah ke perimeter, dan tidak juga ke sayap. Melainkan melonjak jauh ke depan, menembus garis pertahanan, menuju sosok tangguh yang telah bersiap seperti batu karang, Akagi. Ketika bola melambung tinggi, nyaris menyentuh harapan Shohoku yang terpahat dalam langkah Akagi, sesosok bayangan melesat menembus langit pertahanan. Kawata, bagai hewan buas yang mencium darah, melompat luar biasa tinggi, memotong jalur bola dengan presisi mengejutkan. Di lapangan, waktu seolah membeku. Seluruh pemain Shohoku terpaku, terdiam oleh kedahsyatan lompatan itu. Apa yang tadinya tampak sebagai peluang emas, sirna seketika, direnggut oleh dominasi yang tak terbendung. Suasana di tribun meledak, teriakan membahana, melambungkan semangat para pendukung Sanoh yang menyaksikan tim kesayangan mereka merajalela. Kawata tak menunggu. Dalam sekejap, ia mengalirkan bola dengan umpan cepat ke jantung pertahanan Shohoku, tepat ke tangan Sawakita, sang pemangsa tenang. Sanoh bermain dengan presisi seperti skema Takano yang sebelumnya hanya terlukis di papan strategi. Mereka memburu, menekan, dan menghancurkan ritme lawan. Shohoku seolah dipaksa keluar dari pakem permainan mereka sendiri, dipaksa menari mengikuti irama yang bukan milik mereka. Ketika ketenangan mulai retak, dan saat keraguan merayap di wajah para pemain Shohoku, kepercayaan diri Sanoh justru kian membuncah. Dan dari situlah segalanya runtuh. Setiap usaha Shohoku untuk mencetak angka menjadi bayangan, setiap langkah dihadang, dan setiap niat mereka selalu dipatahkan. Di tepi lapangan, pelatih Takano berdiri dengan tangan terlipat, matanya mengamati dengan penuh penghargaan. Gerakan pemain-pemain Sanoh begitu padu, mengalir seperti orkestra yang tak kehilangan nada. Dalam hatinya, ia mengangguk pelan, tak heran Sanoh menyandang gelar juara 3 kali berturut-turut. Kekompakan mereka bukan kebetulan, melainkan hasil dari presisi dan visi yang matang. Sementara itu, di bangku Shohoku, pelatih Anzai duduk tenang di antara Ayako dan Kogure. Ia perlahan bangkit. Tubuhnya mungkin renta, tapi langkahnya penuh makna. Ia berjalan perlahan ke meja ofisial, tatapan matanya tetap lembut namun penuh ketegasan saat ia mengangkat tangan, meminta timeout. Sebuah sinyal yang sederhana, namun mengandung beban besar. Namun, di lapangan permainan belum berhenti. Mitsui tiba-tiba tersentak. Matanya melebar, napasnya tercekik oleh rasa frustrasi. Untuk kesekian kalinya, Minoru melesat melewati penjagaannya, cepat, licin, dan tak terbendung. Seolah tak ada dinding yang cukup kuat untuk menghentikannya. Minoru melesat bagaikan bayangan, membelah pertahanan Shohoku dengan langkah ringan namun mematikan. Di udara, tubuhnya melayang penuh presisi, tangan kanannya terulur, membidik ring dengan layup yang nyaris sempurna. Namun, dari bawah ring, Akagi melompat bagaikan dinding baja yang tiba-tiba menjulang. Tangannya terentang tinggi, berniat mematahkan laju Minoru. Tubuhnya membentuk lengkungan tegang, menciptakan detik yang seolah membeku. Di bawah mereka, Kawata dan Mitsui tak bergerak, mata mereka awas, menunggu arah jatuhnya bola. Wajah mereka memancarkan kesiapan, seakan tahu momen berikutnya bisa menjadi titik balik atau akhir. Tak berselang lama, peluit wasit memecah udara, suaranya tajam dan mengejutkan. Suara itu menandakan sebuah pelanggaran terjadi, namun di sisi lain, bola telah terlepas dari tangan Minoru, meluncur seperti anak panah yang tak bisa dihentikan. Bola menembus udara, dan jatuh mulus ke dalam jaring Shohoku. Keheningan menyergap. Akagi berdiri terpaku, rahangnya mengeras, sorot matanya kosong. Penyesalan membebani pundaknya, usaha kerasnya malah memberi angka bagi lawan. Di sisi lain, Sawakita dan Kawata saling bertukar senyum tipis.
Bukan ejekan, bukan perayaan, melainkan ekspresi kebanggaan kepada rekan mereka yang berhasil mengoyak pertahanan lawan. Papan skor menyala dingin, angka untuk Sanno bertambah. Jarak semakin lebar, membuat harapan Shohoku terasa semakin jauh, menghilang di balik sorak-sorai yang kini terasa bagai gema yang menyakitkan. Para pemain Sanno mengelilingi Minoru dengan semangat membara, tangan-tangan terangkat, saling menepuk dan menggenggam kemenangan yang baru saja mereka rengkuh. Wajah mereka memancarkan keyakinan mutlak, sebuah dominasi yang tak lagi terbantahkan. Di sisi lapangan yang muram, Akagi dan Mitsui berdiri membisu. Pandangan mereka kosong, tertuju pada ring yang kembali dibobol. Basket count itu terasa lebih dari sekadar angka, ia adalah hantaman telak terhadap semangat juang yang mereka bangun sejak awal laga. Dari tribun, gemuruh suara pendukung Sanno menggelegar, membentuk gelombang sorakan yang menggulung arena. Kemenangan sementara mereka terasa seperti klimaks yang terus dirayakan, tanpa ampun dan tanpa jeda. Wasit mengangkat kedua tangannya tinggi ke udara, sebuah isyarat timeout yang datang bukan untuk meringankan, tetapi menegaskan bahwa Shohoku sedang terluka dan butuh napas. Di luar stadion, hujan turun deras, mengetuk atap dengan irama dingin yang menusuk. Namun di dalam, atmosfer justru semakin memanas. Tekanan Sanno bukan hanya menggempur fisik, tapi merayap ke dalam benak setiap pemain Shohoku, menyesakkan dan membebani. Ketika babak kedua kembali bergulir, dalam rentang waktu 3 menit, Sanno berhasil menancapkan kuku kekuasaannya. Dalam waktu sekejap, mereka membalikan kedudukan, bukan hanya memimpin, tapi melesat jauh meninggalkan Shohoku yang kehilangan arah. Di antara hiruk-pikuk dan sorotan lampu, Aida, seorang reporter berpengalaman, berdiri menyimak. Matanya tajam menembus jalannya permainan. Dalam benaknya, satu kesimpulan terpatri jelas, Sanno tak sekadar mencetak angka, mereka telah merobek pertahanan Shohoku, dan lebih parah lagi, mencabik mental mereka, hanya dalam hitungan menit. Napas berat dan tubuh yang limbung mendominasi bangku cadangan Shohoku. Para pemain duduk terpaku, keringat menetes tanpa ampun, menyatu dengan amarah yang tak mampu mereka ungkapkan. Wajah-wajah yang biasanya penuh semangat kini muram dan lesu, tertunduk dalam diam yang pekat. Di tengah atmosfer yang membeku, pelatih Anzai perlahan jongkok, menghadap mereka dan menatap pemainnya satu persatu. Tidak ada kata, hanya ketenangan yang lembut namun menggetarkan. Tatapannya menyapu tiap wajah yang lelah, hancur, dan kehilangan arah. Keheningan menggantung seperti kabut tipis yang menyesakkan dada. Rasa malu menelusup ke dalam hati tiap pemain, bersanding erat dengan penyesalan yang mencengkeram. Bahkan pemain cadangan yang belum turun ke lapangan, ikut tenggelam dalam tekanan yang menusuk, seolah seluruh tim menanggung beban yang sama beratnya. Sorot mata pelatih Anzai bukan teguran, bukan pula kekecewaan. Hanya keheningan yang berbicara tentang kepercayaan yang belum hilang dan api yang belum sepenuhnya padam. Di tribun, pelatih Meiho menyaksikan dengan seksama. Matanya menelusuri kondisi Shohoku yang nyaris runtuh, lalu beralih pada bangku cadangan Sanno. Ia menilai, barisan pemain cadangan bisa saja diturunkan untuk bermain. Keunggulan Sanno terlalu besar, sulit dikejar Shohoku, meski Sanno bermain tanpa para pemain inti. Namun ia juga tahu, pelatih Domoto bukan sosok yang memberi ampun begitu saja. Keunggulan bukan alasan untuk melepaskan kendali. Di sisi lapangan, pelatih Domoto berdiri tegap dengan sorot mata menyala. Tangannya terangkat, mengalirkan instruksi dengan keyakinan yang membakar. Ia tahu ini saatnya, momen untuk menggulung Shohoku tanpa ampun, hingga tak tersisa sedikit pun celah untuk bangkit. Tekanan penuh, itulah perintahnya. Sebuah jebakan yang telah terbukti ampuh di babak kedua, membuat Shohoku tak berkutik. Waktu terus berjalan, dan papan skor memaku kenyataan pahit, Shohoku belum mencetak satu angka pun sejak peluit babak kedua dibunyikan. Bagi Sanno, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung penghinaan yang megah bagi Shohoku. Dan bagi para pemain Sanno, mereka tak meragukan sedikit pun titah pelatih mereka. Anggukan kepala mereka tajam, dingin, dan penuh ambisi. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara mengakhiri perlawanan Shohoku. Namun di tribun, pelatih Meiho belum memalingkan pandangannya. Matanya mengamati angka, Shohoku tertinggal 10 angka. Pelatih Meiho menilai, Shohoku masih memiliki harapan bangkit untuk memenangkan pertandingan. Tapi jika jarak itu melebar hingga 20 angka, maka tak ada jalan kembali, dan kekalahan hampir bisa dipastikan terjadi.
Di tengah atmosfer yang menegangkan, para pemain Sanoh kembali menapaki lapangan. Langkah mereka mantap, dada terangkat, dan mata menatap tajam ke depan. Percaya diri mereka memancar, bukan seperti tim yang akan bertanding, melainkan seolah mereka adalah algojo yang siap mengukir akhir dari mimpi lawannya. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.